Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai teori 5 tokoh cendekiawan di era kontemporer. Yang pertama adalah Imam Ghazali. Filsafat dan agama memang saling terkait satu sama lain, karena seorang filosof tentu harus tetap memperhatikan koridor syariat agama. Adapun salah satu tujuan berfilsafat adalah untuk mengontekstualisasikan ajaran syariat agama sesuai perkembangan zaman. Imam Ghazali memiliki tren untuk membangkitkan kembali ilmu-ilmu agama dalam kitabnya yang berjudul Ihya Ulumuddin, yang memuat kaidah atau prinsip keislaman untuk menyucikan jiwa atau tazkiyatun nafs, untuk meminimalisir penyakit-penyakit hati agar dapat menjadi insan kamil. Salah satu unsur utama membentuk insan kamil adalah akhlak atau karakter. Ada beberapa metode yang sering kita temui dan dapat diterapkan untuk menanamkan pendidikan karakter. Yang pertama adalah keteladanan, yakni meneladani tokoh sebagai role model dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah nasihat atau ibrah. Yang ketiga adalah berkisah atau bercerita tentang kisah-kisah yang menunjukkan nilai-nilai budi pekerti. Yang keempat adalah drill atau pembiasaan yang baik. Tentu, jika sudah terjadi spontanitas dalam kepribadian kita, maka itulah yang disebut dengan akhlak. Kemudian, contoh dari metode ini adalah latahnya orang jatuh atau latah kaget, baiknya ia mengucapkan istighfar, astagfirullahaladzim, atau kalimat thayyibah yang lain, bukan malah berucap kata-kata yang kotor, kata-kata yang buruk seperti misuh dan lain sebagainya. Itu adalah contoh kecil yang sering kita temui di sekitar kita. Kemudian adalah Ibnu Taimiyah. Pendidikan Islam berbasis Al-Quran dan hadis, atau sering dikenal dengan istilah pendidikan Qur'ani. Ibnu Taimiyah adalah seorang ilmuwan yang ahli dalam bidang keagamaan. Secara sosiohistori, latar belakang pemikiran beliau adalah kondisi di mana masyarakat Islam pada zamannya yang cenderung bertaklid buta, jumud, dan lebih berfokus pada hasil-hasil pemikiran ulama terdahulu tanpa mengkritisi hasil mengetahui proses dan mengetahui rujukan referensi yang digunakan. Hal ini menimbulkan pergeseran dan kebekuan pemikiran atau stagnansi keilmuan. Prinsip yang digunakan oleh Ibnu Taimiyah adalah reformula pendidikan Islam, yakni pendidikan yang harus dikembalikan berdasarkan landasan filosofisnya, yaitu berbasis Al-Quran dan hadis. Kemudian, bagaimana konsep pendidikan Islam yang ideal? Konsep pendidikan Islam yang ideal adalah pendidikan yang tidak hanya difahami secara kontekstual atau tekstual pada ranah kognitif saja, namun harus mampu memaknai keilmuan Islam secara komprehensif atau integral sehingga mampu menjadikan insan yang dapat mengembangkan potensi keilmuan dan fitrahnya manusia sebagai makhluk Allah serta khalifah di bumi. Kemudian, bagaimana relevansi pada dunia pendidikan saat ini? Nah, khusus di Indonesia yang sudah beberapa tahun ini menggunakan konsep kurikulum 2013 atau yang disebut dengan K13, di mana adanya konsep integrasi keilmuan, yakni adanya ketersinambungan antara materi PAI dengan materi yang ada pada keilmuan lainnya. Contohnya, mapel PAI yang diganti menjadi PAI dan budi pekerti. Proses dan evaluasi pembelajaran tidak hanya sekedar meminta peserta didik untuk hanya sekedar mengetahui dan menghafal materi untuk mengasah kemampuan kognitif, namun juga mengasah kompetensi sikap dan psikomotorik. Kemudian yang ketiga ada Muhammad Abduh.
Pemikiran Muhammad Abduh mengenai ijtihad dan modernisasi pendidikan Islam. Muhammad Abduh seorang pembaharu muslim yang sangat kental dengan aliran progresivisme. Muhammad Abduh juga dikenal sebagai bapak pembaharu di bidang ijtihad karena mempopulerkan keseimbangan kurikulum pendidikan Islam. Jadi bukan hanya wajib mempelajari ilmu agama Islam saja, namun juga mempelajari ilmu-ilmu sains, teknologi, dan ilmu alat lainnya agar dapat tercapai progres atau tujuan dari keilmuan yang seimbang. Pemikiran beliau dalam salah satu karyanya adalah Risalatul Tauhid, bahwasanya ketauhidan memang harus didukung dengan fakta-fakta ilmiah agar dapat dimaknai secara utuh serta mampu semakin memperkuat keimanan seseorang makhluk kepada sang kholiknya atau penciptanya dan menunjukkan cara bersikap kepada sesama makhluk lainnya. Beberapa referensi yang kita temui terkait pemikiran Muhammad Abduh memang seringkali menyuguhkan 4 hal inti muatan kurikulum pendidikan Islam. Yang pertama adalah akidah Islam, yang kedua adalah fikih, yang ketiga adalah akhlak, dan yang terakhir adalah sejarah peradaban manusia. Pembaharuan terkait metode pembelajaran yakni lebih kepada metode pemahaman konsep, dialog, dan tanya jawab agar mampu memberikan kesempatan yang luas kepada peserta didik untuk dapat mengembangkan kreativitas, pemikiran, dan wawasan serta memberikan atensi positif dan membangun komunikasi yang baik. Sebagaimana yang telah didiskusikan pada pertemuan sebelumnya, relevansi pemikiran Muhammad Abduh dengan konsep pendidikan Islam kekinian di mana semakin bermunculan lembaga pendidikan yang mengategorikan pendidikan Islam sesuai dengan cita-cita peserta didik. Contohnya adalah MAK atau Madrasah Aliyah Kejuruan yang menyuguhkan berbagai ilmu spesifik pada profesi atau cita-cita peserta didik. Selain itu, ada pesantren sains atau Trend Science di Jombang yang juga menyeimbangkan pendidikan Islam dengan ilmu sains teknologi. Kemudian yang keempat adalah Mustafa Kemal Atatürk, seorang pembaharu di negara Turki yang membawa Turki pada kemajuan peradaban yang sangat pesat karena pemikirannya yang berkiblat pada kemajuan peradaban barat dari segi kehidupan, baik sistem pemerintahan, kenegaraan, dan sebagainya atau yang disebut dengan westernisasi. Selain itu, Mustafa Kemal juga merupakan sosok yang menjadi paham sekulerisme dalam agama, utamanya Islam, di mana beberapa sumber mengatakan bahwa ia menghapus segala hukum syariat Islam yang berlaku di Turki dan menggantinya dengan hukum negara, menyamaratakan bagian dalam pewarisan, melegalkan kebebasan, dan sebagainya. Tentunya hal ini memacu dekadensi moral karena kehilangan ikatan moral yang diajarkan dan ditanamkan oleh nilai-nilai agama. Kemudian yang terakhir ada Fadlur Rahman. Dengan pemikiran membuka pintu ijtihad. Pada masa itu, pemikiran intelektual dan kajian keilmuan Islam mulai menutup diri dari pembaharuan yang bersifat dinamis karena banyak sekali fatwa-fatwa yang muncul untuk menutup pintu ijtihad. Dari sinilah Fadlur Rahman mulai mengaungkan dibukanya kembali pintu ijtihad. Beliau melihat bahwa permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam akan selalu berkembang dinamis seiring dengan perkembangan zaman. Oleh karenanya, bagi Fadlur Rahman sangat perlu adanya istinbat hukum, yaitu mengeluarkan hukum-hukum yang tentunya bersumber dari dalil nakli atau Al-Quran dan hadis. Betul. Kemudian diolah dengan dalil akli dan disesuaikan dengan kondisi sosiokultural yang terjadi pada masa dan letak geografis suatu wilayah. Jadi, dinamika hukum harus tetap dilaksanakan sebab problematika umat Islam pasti akan semakin meluas dan berkembang.
Fazlur Rahman memiliki konsep teori double movement karena ada pergerakan maju dan pergerakan mundur. Pergerakan mundur maksudnya adalah ketika ada suatu problem yang terjadi pada era kontemporer ini, kemudian menariknya menuju ke belakang pada setting situasi, kondisi dan masa di mana ayat Al-Quran yang relevan dengan problem ini dengan mengecek asbabun nuzulnya atau hadis relevan dengan mengecek asbabun wurudnya. Kemudian pergerakan maju maksudnya adalah tindak lanjut dari refleksi asbabun nuzul Al-Quran atau asbabun wurud suatu hadis yang relevan tersebut pada problem masa kini. Contoh relevan teori Fazlur Rahman terkait fitrah atau potensi manusia. Salah satunya dengan memaksimalkan perkembangan potensi dari mahasiswa pada pembelajaran di masa pandemi seperti ini. Bisa menggunakan banyak sekali metode pengembangan. Salah satunya adalah metode double movement atau gerakan ganda, yaitu aktifnya dosen pada mahasiswa dan gerakan dari mahasiswa ke dosen atau yang disebut dengan imbal balik atau feedback. Dalam proses pembelajaran berbasis online, bukan hanya dosen yang harus aktif, mahasiswa memiliki potensi yang beragam, maka pada pembelajaran daring menjadi kesempatan mahasiswa mengaktualisasi potensi sesuai dengan fitrahnya. Proses pembelajaran tidak hanya sekedar mendengarkan dosen berceramah, tetapi mahasiswa juga secara mandiri aktif memahami, menganalisis, membaca, menulis karya ilmiah, mengadakan eksperimen, menanggapi dan ikut aktif dalam setiap diskusi serta pengembangan bakat yang ia miliki. Itu saja yang mungkin kita bahas kali ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.